teman-teman, selamat datang di Teman Ponsel, tempat nongkrongnya anak second. Ya, seperti biasa gue mau disclaimer dulu sebelum gue mulai videonya, kalau semua handphone yang gue bahas di video kali ini itu adalah stokan dari Teman Ponsel. Jadi kalau misalkan kalian mau beli handphone ini, itu adalah handphone yang sama seperti yang akan kalian lihat di video kali ini. Dan di tangan gue sekarang sudah ada satu unit handphone second, teman-teman. Ini adalah Infinix Hot 11s NFC. Handphone gaming murah yang sudah support NFC. Dan apakah kalau misalkan kita beli handphone ini second, itu worth it untuk kita pakai? Yuk langsung kita mulai ke pembahasannya ya teman-teman. Jadi gue mau bahas mengenai packagingnya dulu. Di sini kalau gue lihat packagingnya memang udah gaming banget ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini ada karakter dari game Mobile Legends, tapi gue lupa ini namanya siapa. Dan kita bisa lihat di sini ada tulisan Hot 11s NFC. Ada mereknya di sini Infinix dan juga mereka sudah berkolaborasi dengan Mobile Legends serta di sini ada keterangan 5 tahun anniversary. Dan kalau untuk kita lihat di bagian bawahnya di sini ada keterangan untuk warnanya, di mana gua beli di sini yang warna adalah green wave teman-teman ya. Bukan green wave, green wave gitu maksudnya ya. Terus kemudian juga di sini ada keterangan untuk kapasitas RAM-nya di sini ada di 6 GB dan internal storage-nya ada di 128 GB teman-teman. Dan kita bergeser ke bagian belakang, di sini ada nilai jual utamanya dari si Infinix Hot 11s ini teman-teman, di mana dia prosesornya menggunakan Helio G88 dengan frame rate-nya untuk layarnya di sini ada 90 Hz. Terus juga ada kameranya yang 50 megapiksel, pengecasan fast charging ada di 18 watt, sudah support NFC, baterainya 5000 mAh dan juga dia support untuk fingerprint. Dan langsung kita buka aja teman-teman bagaimana isinya dari si Infinix Hot 11s NFC. Jadi begini penampilannya teman-teman, jadi langsung kita buka aja isinya seperti apa. Oke, ini kalau kita lihat di bagian belakangnya tidak ada keterangan apa-apa ya teman-teman, tidak ada yang ngumpet di dalam box belakangnya seperti ini. Dan kita di sini dapat handphonenya yang warna green wave teman-teman ya. Jadi seperti ini warna hijaunya, kita taruh dulu handphonenya. Terus kemudian kita di sini ngedapetin, oke, kita dapat di sini adalah kepala charger dengan output ada di 18 watt ya teman-teman. Jadi dia sudah support fast charging di 18 watt. Terus kemudian kita di sini ngedapetin juga kabel data teman-teman. Kabel data yang sudah USB Type-C dan di sini kabel datanya mirip banget sama Xiaomi ya teman-teman, yang warnanya warna orange seperti ini teman-teman. Terus kemudian di sini kita ngedapetin ada kartu garansi teman-teman, dan ini juga garansinya sudah mulai banyak ya di Indonesia, khususnya untuk di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan ya kota-kota besar lainnya teman-teman ya. Terus kemudian kita di sini dapat ini plastik pembungkus, sebenarnya harusnya dipasang di handphonenya, tapi karena memang ini adalah handphone second, jadi ya memang sudah terlepas dari handphonenya. Terus kemudian kita di sini dapat buku manual petunjuk penggunaan yang keterangannya di sini adalah Infinix X6812B ya. Dan ini dia menggunakan bahasa, oke, dia sudah menggunakan bahasa Indonesia yang artinya memang handphone ini adalah handphone garansi resmi Indonesia. Dan yang terakhir kita di sini ngedapetin untuk ini namanya One X Gold ya, X Club Gold Coin Bank. Welcome to join X Club. Gue sebenarnya nggak tahu sih ini apa, apakah ini sertifikasi kalau misalkan kita mau join ke X Club-nya dari Infinix. Kalau misalkan kalian tahu ini fungsinya untuk apa, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Jadi ini gue beresin ya, gue beresin. Nanti kita akan bahas ke handphonenya. Jadi sebelum kita bahas mengenai masalah teknisnya, gue mau bahas mengenai desain dari si Infinix-nya dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini warnanya adalah green ya teman-teman ya. Di sini green wave dan di sini ada pattern untuk garis-garisnya. Makanya dia bilang di sini adalah green wave gitu ya, bergelombang. Dan di sini ada tulisan Infinix teman-teman. Dan juga di sini ada setup 3 buah kamera. Kalian jangan tertipu ya teman-teman. Ini ada 3 buah kamera. Jadi bukan 4 buah kamera. Ini kamera utamanya ada di 50 megapiksel dan untuk kamera yang keduanya ini dia ada 2 megapiksel teman-teman. Terus kemudian juga di sini ada keterangan untuk buletan yang paling bawah, sini ada keterangan 50 megapiksel ultra night camera dan juga di sini ada LED flashnya. Ya, jadi bagian belakangnya sebenarnya cukup sederhana tapi kalau gue lihat ini cukup mewah. Terus kemudian bergeser ke sisi sebelah kanan ya teman-teman. Di sini ada tombol power ya. Di sini ada tombol power sekaligus juga dia berfungsi sebagai fingerprint. Serta di sini ada tombol volume up serta volume down. Dan gue suka banget ya teman-teman sama tombol power yang berfungsi juga sebagai tombol fingerprint karena memang lebih praktis aja menurut gue.
Terus kita bergeser ke sebelah kirinya teman-teman. Di sini cuma ada satu port aja teman-teman, yaitu port untuk micro SD dan juga untuk slot SIM card teman-teman. Dan dia bagusnya tuh tidak hybrid ya. Jadi kalian bisa pakai dua buah SIM card dan juga satu buah micro SD di sini tanpa harus rebutan gitu teman-teman. Terus kita bergeser ke bagian bawahnya teman-teman, dan sini bawahnya cukup lengkap ya. Di sini ada port USB Type C ya teman-teman, dan juga ada untuk jack audio 3,5 mm serta ada mikrofon dan juga grill speaker di sana. Oke, beralih ke bagian depan nih teman-teman ya. Untuk layarnya di sini dia layarnya ada di 6,78 inci. Cuman disayangkan memang ini IPS-nya bukan IPS yang terlalu bagus ya. Jadi gue lihat di bagian punch hole kamera depan ini yang 8 megapiksel ini ya kameranya. Di bagian punch hole depan kameranya sini dia seperti ada black crush teman-teman. Jadi ada sedikit hitam-hitam gitu di sekitaran untuk kamera depannya. Dan menurut gue itu adalah suatu hal yang wajar karena memang mengingat handphone ini adalah handphone yang murah gitu ya teman-teman. Untuk harga secondnya sendiri itu ada di 1.899.000 atau juga di 1.900.000 ya teman-teman. Berbeda dengan harga barunya yang saat ini kalau misalkan gue lihat di marketplace, harga baru dari si Infinix Hot 11S NFC dengan varian 6128 itu ada di 2,2 sampai 2,3. Ya anggaplah 2,3 paling mahal untuk harga barunya, dan sedangkan sekarang untuk harga secondnya itu cuma 1,9 aja. Berbeda 400.000 menurut gue itu lumayan banyak ya. Ya teman-teman, jadi kalau misalkan kita mau bandingin dengan sekelas handphone yang harganya kisaran antara 1 sampai 2 jutaan, mungkin rival dari handphone ini adalah seri Redmi Note 10, mungkin juga Realme Narzo ya, Realme Narzo 50A, atau juga seri Vivo Y, ataupun juga seri Oppo A gitu ya teman-teman. Dan kira-kira dengan harga kisaran 1 jutaan ya, lebih tepatnya ke 2 jutaan deh, apakah handphone ini lebih oke dibandingkan dengan seri rival mereka seperti yang sudah gue sebutkan tadi? Gue balikin sama teman-teman semuanya, dan kalian boleh pilih di kolom komentar apa aja handphone yang mungkin lebih oke dibandingkan dengan seri ini. Yuk sama-sama kita diskusi di kolom komentar di bawah. Untuk masalah gaming, performa gaming menurut gue ya kalau misalkan kita main gamenya itu untuk game yang MOBA analog seperti Mobile Legends ini, handphone ini cukup oke ya, cukup enak kalau misalkan kita mainin game tersebut. Tapi kalau misalkan gue mainin game berat kayak macemnya itu Genshin Impact, Honkai Impact, terus juga macam-macam Shadowgun Legend, itu memang agak sedikit ngos-ngosan handphone ini. Bahkan untuk seri kelas flagship aja, main game berat kayak gitu, itu masih frame drop. Jadi kalau misalkan gue paksain main game berat di handphone ini, ya jujur, gue nggak tahu diri itu namanya. Ya, jadi kalau misalkan kalian cuma main game ringan sekelas Mobile Legends, terus kayak apa lagi, game Plants vs Zombie, mungkin Angry Bird, itu masih sangat oke banget. Dan jangan lupa dengan harga yang cuma 1,9 itu, teman-teman juga udah ngedapetin handphone yang sudah punya IP53. Bukan, salah, maksudnya punya NFC. Ya, kenapa sih gue bisa bilang nih handphone punya IP53, tapi ternyata gini teman-teman. Saat gue buka untuk SIM tray-nya ya, ini balik lagi ke SIM tray teman-teman. Ya, saat gue buka SIM tray-nya ini, ternyata di bagian SIM tray-nya ini dia ada karet warna merah. Itu sama seperti handphone punya gue ini Xiaomi 11T. Itu dia di bagian apa namanya, SIM tray-nya ini juga ada karet warna merah ini yang dia menahan air untuk masuk ke dalam mesinnya. Dan apakah handphone ini punya sertifikasi email IP53? Tapi itu nggak ditulisin di spesifikasinya. Ya gue nggak tahu dan gue nggak bisa jawab. Kalau misalkan gue informasikan itu bener punya fitur tersebut, gue takut salah gitu teman-teman ya. Ya, untuk kameranya, untuk kamera dari si Infinix Hot 11S NFC ini sebenarnya menurut gue cukup oke kalau misalkan memang di kondisi cahaya yang cukup. Tapi kalau misalkan kondisi cahayanya itu kurang, ya sorry to say teman-teman, gue harus bilang ini noise di mana-mana, gambarnya kurang tajam. Pokoknya intinya kalau misalkan cahayanya oke, ini masih enak kalau misalkan kita pakai untuk foto ataupun juga ngambil video. Dan mungkin segitu aja pembahasan gue mengenai si Infinix Hot 11S NFC ini. Kalau misalkan ada kesalahan ataupun juga kekurangan, boleh kalian bantu koreksi di kolom komentar di bawah. Dan ya, pantengin terus channelnya Teman Ponsel karena cuma di sini tempat nongkrongnya anak Sega.